Oke, jadi aku tunjukin ya video apanya obat-obatannya, nanti dikirain bukan obat-obat dari klinik tuh. Di sini tuh ada tulisannya ya. Klinik pergigian. Nih. Tuh semua obatnya tuh. Tuh ya, klinik pergigian. Klinik pergigian Q dan M dental. Tuh, yang ini juga semua klinik pergigian. Terus sama resep-resep yang aku tunjukin tadi. Nanti takutnya kalian kurang jelas. Nanti dikiranya bukan resep dari dokter. Semua ada ya. Tuh. Semua ada ya. Tuh. Semua ada. Tuh. Jadi ini tuh asli. Bukan asal-asal. Nah, gitu. Itu aja. Oke, hai guys. Jadi ini kelanjutan dari sakit gigi aku. Kemarin tuh aku udah ke dokter. Dan aku udah cabut giginya karena benar-benar obat apapun itu benar-benar udah nggak bisa nahan sakitnya yang aku rasa. Jadi aku terus ke dokter, dan di saat sakit itu juga aku suruh dokternya untuk mencabutnya saat itu juga, karena benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain guys. Lo ngelangkah selangkah, kaki lo ngelangkah selangkah aja itu benar-benar udah denyut gitu banget rasanya. Dan ini dia kayak gini karena tadi aku udah servis lagi, dan ternyata di bekas cabutan lubang itu ternyata infeksi, makanya dia bengkak. Ternyata ada makanan yang masuk dan akhirnya menjadikan infeksi. Makanya aku lihat tadi kok bengkak ya, jangan-jangan aku pun mikirnya kayak gitu, aku takutnya infeksi atau gimana. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke dokter gigi, dan ternyata dugaan aku betul, ternyata gusi aku infeksi. Dan akhirnya disuntik lagi 3 kali, dan dibersihin lagi dalamannya. Nyiksa banget sumpah, bener-bener nyiksa. Dan pada akhirnya tadi udah dibersihin, disuntik mungkin 3 bagian di sekitar gusi-gusi tadi itu, disuntik lagi, dibersihin lagi, dicek lagi. Dan yang sekarang aku rasa ini pedes banget. Di dokter itu ngasih kayak semacam cengkeh, kayak serbuk rokok gitu, terus dimasukin ke dalam buat nutupin gusi aku yang berlubang itu. Sejenis kayak cengkeh kayak isi rokok itu loh guys. Itulah, dan rasanya pedas banget, kayak mentol pedas banget, permen yang mentol yang pedas banget itu. Seperti itulah rasanya. Saran aku untuk kalian, kalau kalian udah tahu kalian punya lubang di gigi sekecil apapun itu, kalian harus cepat-cepat untuk ke dokter, cepat cabut. Jangan sampai lubang yang sedikit tadi di satu gigi tadi sampai berkembang biak ke lubang-lubang lain. Tuh saran aku sih itu. Karena ini sakit gigi ini dalam tahap dia mulai berlubang, dia mulai sakit. Kalian minum obat untuk tahan sakit, oke, dia akan benar-benar hilang sakitnya. Oke, kalian akan hilang sakitnya dan kalian happy, dan kalian akan mengulanginya itu berkali-kali. Jadi setiap kalian sakit gigi, kalian akan minum obat penahan sakit. Setiap kalian sakit gigi, kalian akan minum obat tahan sakit. Setiap kalian sakit gigi, kalian akan minum lagi obat tahan sakit gigi itu, sampai pada tahap terakhir rasa obat tahan sakit gigi itu lagi udah nggak ada apa-apanya, udah nggak ada khasiatnya, udah nggak mempan. Seperti itulah yang aku rasakan. Jadi aku cuman berbagi pengalaman sama kalian. Kalian kalau udah tahu ada lubang di gigi kalian dan itu adalah lubang baru, tolong jangan remehin. Cepet ke dokter, cepet cabut, ataupun cepet tambal kalau memang masih boleh ditambal. Tapi yang bagi aku mendingan langsung cabut aja. Jangan sampai biarin dia berkeliaran ke
ke gigi lain. Menurut aku itu penting banget, kalian harus cabut. Pokoknya kalian harus cabut, jangan sekecil apapun lubang gigi kalian tuh kalian harus cabut. Karena ini pengalaman gue banget, sampai gigi kanan kiri gue bawah itu udah habis. Dan ya beginilah caranya. Sumpah lah. Dan sekarang tuh aku benar-benar nggak berdaya dengan obat yang dibagi dokter yang kayak benar-benar kayak jahe, kayak ramuan cengkeh gitu, tapi kayak dalam serbuknya rokok, tau nggak tuh isinya rokok tuh yang kayak gini. Nah ini dalamnya nih, nah dia kayak naruh kayak gini, tapi aku nggak tahu itu apa. Sebenarnya tadi aku mau buat video sih, cuman aku takut juga, takutnya nanti dokternya nggak setuju gitu. Gila sakit banget guys. Oke, itu aja ini pengalaman aku ngerasain sakit gigi yang tahapnya udah parah banget sampai akhirnya aku mencabutnya. Tolong bagi kalian yang ada lubang gigi sekecil apapun itu, tolong, apalagi itu untuk pertama kali dia hadir di gigi kalian, tolong cabut, tolong cabut. Kalian nggak usah ngebayangin cabut gigi itu sakit. Memang sakit, tapi sakitnya itu cuman sementara guys sakitnya itu, dan kalian nggak akan ngerasain sakit lagi gitu. Aku kalau tahu dari awal cabut gigi itu cuman kayak gitu sakitnya, aku mendingan dari awal cabut gigi aku. Nggak mungkin aku mau apa, minum obat tahan sakit. Jadi mendingan buat kalian yang punya lubang, yang baru berlubang giginya, belum kemana-mana lagi, sekecil apapun lubangnya itu, kalian harus cepat-cepat ke dokter dan cabut gigi itu. Itu saran aku, dengerin. Aku yang udah giginya kanan kiri udah habis, udah kayak nenek-nenek juga, nggak tahu makannya juga nanti kayak gimana. Kalian harus cabut giginya. Walaupun kalian ngebayangin jarum suntik nanti dicabut gini-gini, udah cabut aja. Beneran, ini saran aku. Oke, itu aja di video aku kali ini. Pengalaman aku tentang rasa sakit gigi ya. Tentang aku juga udah coba ramuan bumbu-bumbu dapur, udah aku cobain. Pakai minyak kayu putih di kapas, udah aku cobain. Bawang putih taruh di lubang, udah aku cobain. Apalagi diurut tangannya sini, udah aku cobain. Diurut sini juga udah aku cobain. Memang khasiatnya akan sembuh, tapi sembuhnya itu cuma sementara, dan itu akan kambuh lagi, dan akan sakit lagi sampai tiba masa terakhirnya. Kalian ngelakuin apapun itu nggak akan pernah bisa ngehilangin rasa sakit itu, sekalipun kalian minum obat penahan sakit satu papan tuh ada 12 biji ya. Ada 12 biji satu papan penahan obat sakit. Sekalipun kalian minum obat itu, sekalipun kalian minum semua, itu nggak akan nyembuhin rasa sakit gigi kalian gitu. Jadi sakit gigi ini jangan dianggap remeh guys ya. Kalau kalian udah ngerasain sakit, udah rasain ngilu, apalagi itu di gigi pertama mereka muncul, kalian cepatlah cabut, cepatlah ke dokter. Nggak usah ngebayangin sakit dicabut atau sakit disuntik sama dokter, nggak usah, karena mencabut itu adalah memang jalan yang terbaik untuk sakit gigi. Oke, sekian video aku kali ini, pengalaman aku mengalami sakit gigi yang benar-benar parah banget. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video aku ya. Bye. Oke, jadi ini ada sedikit, aku mau nunjukin sedikit obat-obat dari dokter. Ini obat-obat dari dokter semua. Ini antibiotik, ini antibiotiknya, ini penahan sakitnya, ini kapasnya. Dan sekarang meluk aku juga lagi ditaruh kapas karena aku baru pulang dari klinik gigi. Dan ini juga ada obat antibiotiknya. Dan ini adalah resep-resepnya, resep pengeluaran aku jumpa dokter. Ini yang pertama aku udah buat resep. Ini sebetulnya tuh harus janji temu dan buat appointment dulu, hari apa penjelasannya kita akan datang, harus ditentukan, dan kalian akan dibagi obat. Itu obat tahan sakit dan antibiotik. Sejenisnya tuh kayak gini nih. Ini antibiotiknya, ini penahan sakitnya, ini juga antibiotik. Itu diminum 3 kali sehari. Ini tuh diminum kalau ada rasa sakit aja, kalian ngerasain sakit kalian minum, tapi kalau enggak kalian jangan minum. Oke dang, ini aja tuh, nanti kalian dicek giginya, nanti dokter akan cek. Ini tuh yang pas hari apa ya, ini tuh sebulan yang lalu, bener-bener hilang. Aku minum obat antibiotik dari dokter itu bener-bener rasanya enteng banget, bener-bener hilang. Dan aku kepikiran sakit gigi aku ini nggak akan kumat lagi gitu, aku ngentengin gitu. Tapi ternyata dugaan aku salah. Pada akhirnya aku ngentengin obat antibiotik dari dokter itu udah habis, obat tahan sakit dari dokter itu udah habis, dan pada akhirnya gigi aku sakit dan nggak bisa tertolong lagi. Dan akhirnya aku pergi jumpa dokter, tapi
untuk untuk yang pertemuan pertama dapat obat 3 nih, terus dapat dicek, dokter juga ngecek dan dokter nyaranin untuk dicabut. Kalian tuh akan dicas RM 50 ringgit. Menurut aku itu nggak mahal sih, itu kira udah oke banget sih kalau menurut aku. RM 50 ringgit kalian udah dapat obat dan dokter juga udah ngecek gigi kalian. RM 50 aku kira mungkin udah oke lah. Kalau mungkin kayak 100 itu kayaknya udah kemahalan ya. Tapi kalau masih 50 ringgit dengan dokter udah ngecek gigi kita dengan ngasih obat tahan sakit dan antibiotik juga, aku pikir kayaknya udah bagus ya, udah oke lah kiranya. Dan ini dia resitnya, aku bagi tunjuk ya, aku 50 ringgit itu. Tuh kan, ini pertemuan pertama sama dokter. Oke, ini pertemuan pertama sama dokter dan akhirnya aku nggak datang ke sana karena aku ngentengin ya, karena aku pikir dia akan sembuh dan pada akhirnya dia nggak sembuh. Lalu di tahap itu aku udah kesakitan banget dan akhirnya aku pergi cabut, dan di situ dicabut, diinjek tahan sakit, dan kalian nggak akan ngerasain sakit pas dicabut ya. Sakit cuman sakitnya nggak banyak sih, cuman pas diangkat gitu aja memang terasa banget sih. Tapi itu sementara aja sakitnya, kalian nggak usah khawatir. Di situ aku dicas RM 150. Ini dia resitnya untuk 1 gigi ya guys. Tapi kalau aku nggak tahu juga apa dia ngecasnya untuk tergantung dari gigi kita. Aku kebetulan yang dicabut itu bagian bawah. Dan yang terakhir yang tadi aku kesana lagi servis karena aku lihat dia bengkak, jadinya aku khawatir dan aku nggak mau tambah parah, makanya aku ke dokter lagi dan aku cek lagi, ternyata gusi aku infeksi dan di dalam itu banyak makanan yang masuk, dan karena lubangnya juga belum rapat ya. Dan kesalahan aku tuh karena aku setiap habis makan aku kumur. Sebetulnya itu nggak boleh. Kita boleh kumur tapi kumur secukupnya aja, nggak boleh kumur berkali-kali. Jadinya gusinya itu bekas cabutan gigi tadi dia jadi infeksi, makanya nggak boleh kumur banyak kali. Kalau kalian habis mencabut gigi kalian, kumurlah secukupnya sekali aja, nggak boleh lebih, karena itu akan mengakibatkan gusi kalian infeksi kayak aku ini. Karena tadi benar-benar aku ngelihat ulat gigi aku tadi yang dokter dapat dari lubang gusi aku tuh. Aku benar-benar ngelihat ulatnya tuh, ternyata ulatnya tuh besar dan nggak kebayang ulat itu, dan kalau pas gigi kita sakit tuh nggak kelihatan gitu loh, ternyata ulatnya tuh ada di dalam gitu. Dan untuk tadi aku dicas 50 ringgit ya, 50 ringgit lagi itu. Jadi total semua yang aku keluarin untuk cabut gigi ini 150 ditambah 100, aku udah keluarin 250 untuk gigi, cabut gigi. Tapi aku rasa kalau kalian ada duit, kalian cabut aja, nggak usah sayang walaupun harganya segitu, karena kalau udah sakit gigi itu benar-benar kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain, kalian akan menjerit dalam hati, karena menjerit di luar pun kalian nggak akan bukan bisa menghentikan rasa sakit itu, enggak. Jadi ya ini sudah 250 RM. Kalau dirupiahin tuh hampir 1 juta guys, kurang 200.000 ya, sekitar 800.000 rupiah gitu. Oke, itu aja di video aku ini, aku nunjukin semuanya. Jadi untuk kalian yang punya cabang-cabang lubang gigi ataupun baru, jangan was-was untuk cabut gigi kalian, karena aku udah ngerasain itu dan aku menyesal kenapa nggak dari awal, kenapa nggak dari pertama munculnya kemunculan lubang-lubang itu, kenapa nggak aku langsung cabut gitu. Nyesel banget sih. Oke, itu aja di video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.